Oke, cek cek. Baik. Kita bakal lanjutin apa namanya video untuk mata kuliah jaringan komputer. Eh, jadi di sini kita bakal membuat mengenai net overload ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya di penugasannya. Jadi di sini kita punya dua router ya yang terhubung di satu area. Yang mana di router itu punya dua multi layer switch dan switch di sini. Habis itu ada PC-PC yang terhubung gitu ya, saling terhubung nantinya antar kedua ini. Dan ini saya sudah buat addressing table di sini. Addressing table apa? Penanda ya untuk perkira apa namanya apa-apa aja yang ada di sini nih seperti ini gitu ya. Nah kita bisa cek dulu. Oke, jadi kita bakal mulai dari pembuatan router ya di sini. Kita patin dulu untuk kita tambah switch port fiber optik ya di sini. Karena seperti yang di penugasan, kita harus menggunakan fiber optik di situ. Kita hidupin. Oh ya, kita coba cek dulu ya, udah hidup apa belum? Oke, udah hidup ya. Oke, jadi di sini saya udah punya nih, udah punya dua. Habis itu saya butuh multi layer switch. Saya butuh multi layer switch di sini. Oke, terus ini aja lah ya. Nah, terus multi layer switch ini kita harus pasangin power supply, habis itu kita pasangin port-port apa port lagi apa switch port untuk fiber optik di sini ya. Oke, ini kita copy, kita paste aja di sini. Oke, saya udah punya ini ya, dibutuhin. Terus di sini kita pakai dua apa namanya, dua apa namanya switch. Nah, saya apaan? Ya, di sini saya pakai dua switch ya, switch yang mana nanti switch-switch ini punya VLAN masing-masing yaitu 10, 20, 30 seperti PC di sini ya. Ada dua, tiga, di satu switch gitu. Kita copy, kita paste. Ya, ini kita taruh gini, terus kita copy lagi, kita paste lagi. Taruh di sini, paste lagi, kita taruh di sini. Oke, oh sepertinya kedeketan lah ya, sini aneh. Oke, 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 oke. Nah, kita tinggal ngubungin nih untuk si fiber optiknya. Nah, di sini ada 0, ke sini kan 0 juga berarti ya. Lurusin lah ya biar rapi dikit. Nah, di sini 0 ke 0 juga ya kita rapihin. Nah, di sini kita bisa ke 1 ya, di sini 111 ya. Biar matching lah ya. Sini 1, sini 111. Habis itu sini ke 1112. Oke, terus di sini sama juga ya 1, berarti sini 2. Nah, hmm, terus kita bakal masukin sini ke switch, gigabit ke switch juga sama, lalu ini juga sama. Oke. Nah, kita sampai sini dulu. Terus kita bakal lanjut untuk konfigurasi si router dulu lah ya. Router di sini, no, and config b yes. Nah, habis itu, bentar. Nah, gimana ya?
kita setup IP dulu lah ya. Setup IP di sini itu 50. Ini 51, sini 52, sini 53. Oke, kita setup IP dulu. Berarti di sini juga kita setup nih. Oke, and config d in g0/0/0 IP add di 172.1.50.1.255.255.255.0 nah sh in g0/1/0 IP add 172.1.51.1.255 aduh 255.255.0 sh. Habis itu kita bisa 2R aja ya. Nanti kita bisa lanjut untuk konfigurasi selanjutnya. Nah, kita penting kita kasih IP dulu ya. Config t in g0/0/0 IP add 172.168.53.53.1.255.255.255.0 sh in g0/1/0 IP add 172.168.52.1.255.255.255.0 jangan lupa kita patiin, kita hidupin. Nah, sh di sini ya. Habis itu kita bisa 2R dulu lah. Nah, oke, di sini kita bakal in g0/0/0 IP add 172.168.50.2.255.255.255.0 sh in g0/1/2/0 IP add 52.1.255 ini yang ini 255. Oh, ini 1 berarti 52.255.0 172.18 18-nya kurang. Oke, 0 sh to in g0/1/0 to IP add 192.168.10.1.255.255.255.0 sh. Oke, kita bisa 2R dulu di sini. And config t in g0/0/0 IP add 172.168.53.2.255.255.255.0 sh in g0/2/0 IP add di 172.168.51.2.255.255.255.0 sh in g0/1/0 IP add di 172.168.20.1.255.255.255.0 ini oke. IP add 168 sh. Oke, kita bisa 2R dulu ya di sini. Sebentar. Oke, kita bakal lanjutin. Oke, saya isi minum dulu ya. Terus kita udah ngasih IP nih. Tadi kan udah ngasih IP. Nah, terus kita bakal ngasih apa namanya IP not inside sama outside ya. Nah, berarti
ing 0/0/0 itu kan keluar dia. Berarti di sini uh, IP uh, SPF lagi. IP not outside. Dan di sini juga ng 0/2/0 IP not outside karena ini yang kedua yang dua masuk yang dua keluar gitu ya. Terus untuk ing 0/1/0 IP not inside. Oke. Okay? Dan di sini kita bisa 2R untuk simpan konfigurasinya. Habis itu di sini juga kita bisa ing 0/0/0 sebagai IP not outside. Terus ing 0/0 IP not outside. Nah, di sini bisa kita do where kita simpan konfigurasinya. Oh iya, kita belum masuk ke ing 0/1/0 sebagai IP inside. Nah, do where, oke. Udah do where. Apa udah kita simpan. Lalu hmm, kita di sini bentar ya, kita coba lihat yang sudah saya kerjakan sebelumnya di sini. Kita di sini kan menentukan mengenai IP address segala macam. Di sini kita masuk untuk OSPF-nya. Berarti di sini OSPF ya. Exit root OSPF 1 log ini, terus kita redistribute ya. Redistribute static subnet static subnet. Nah, baru kita oh iya, ini untuk ini kita pakai default information ya. Jadi ini itu untuk kayak misalnya apa ya? Dia kayak milih sendiri. Iya kayaknya lupa saya bentar ya. Jadi di sini kita bisa masukin SPF-nya ya. Networknya seperti biasa. Di sini 172.168.50.0 itu 23255 area 0. Lalu di situ juga ada 52 dan juga 192 ya. Network 192.168.10.0.23255 area 0 2R. Dan di sini juga kita lakukan hal-hal yang sama. Root SPF 1. Sabar, kita selesai yang ini dulu deh. Tadi ada untuk default information. Di sini default information untuk si originate. Nah, bentar. Lalu kita beri dia access list ya. Oke, kita beri dia access list di sini. Access main list
1 per oh deh. Bentar. Oh, kita exit dulu, pantes. Nah, sini exit, harus akses list 1 permit any untuk semua. Ya, terus kita bisa akses list 101 untuk 01 permit IP any to any, jadi semuanya IP gitu ya. Nah, terus IP not inside, IP not inside, source list 1 in e 0/0/ not inside, IP not inside source list 1 in g 0/0/0 ya. Nah, sini IP not inside source list pin g 0/0/0 overload. Ini harusnya 0/0/0, tapi ini kan dia outside, ini inside. Overload. Oke. Nah, terus kita bikin dia IP root in IP root untuk statiknya 1 2 3 4 2 3 4 172 18.53. Habis itu 53 50.1. Nah, ini kita bikin dia ini 10 ya. Terus ini kita bikin 51 52. Oke. Terus sama 192 168.10 titik 2. Oke, kita bisa 2R dulu ya. Ini terus yang sini juga root OSPF sini log log adjustment, terus di situ tadi satu lagi lupa saya, redistribute static subnet, redistribute static subnet. Nah, terus kita bisa beri networknya ya. Jadi di sini networknya 172.168.168
51.0.0.0.255 area 0. Kalau mau biasanya ada yang salah nih. Networknya belum dikasih. Oke. Network. Oke. Area 0. Terus 51 ya kan. Terus 53 sama 92. 68.20.0. Oke. Do where. Nah, di sini sama aja ya seperti yang tadi, yaitu kita exit dulu. Kita bisa masuk ke access list 1 permit di situ. Ya, di sini tulis any. Terus access list 101 permit any IP any IP any. Habis itu kita masuk IP not inside source list 1 ng 0/0/0 overload. Nah, terus kita bisa bikin IP route 172.168.0.511. Habis itu sama 53. 53-nya 10, prioritas dia lewat mana. Oke, habis itu kita do where. Nah, di sini cukup dulu ya untuk di sini gitu ya. Kita bakal lanjut ke sini ya. Kita bakal lanjut ke multi-layer switch sini. No. Oh ya, di sini hmm, oke, jadi di sini kita itu bakal bikin VLAN ya. Jadi di sini kita bakal VLAN ya. Jadi kita di sini n config t in g 0 slash g1/1/1 IP at 192.168 titik 10.255.255.255.0. Kenapa dia nggak mau di add IP add-nya titik 192, kita udah masuk ke interface 92.168. Oh iya, dia kan switch ya. Oke, exit. Jadi kita di sini bisa bikin VLAN ya. Langsung aja VLAN 10. Oh ya, di sini di situ nggak ada disuruh kita bikin VLAN dengan apa namanya? Apa ya? Kecuali yang di sini ada kan. Nah, yang di atas tadi nggak ada. Berarti kita bikin dia VLAN ini aja. VLAN 10 ya, name. Di sini VLAN underscore 10. VLAN 20. Name VLAN underscore 20. Nah, tadi 3 ya, kita sudah bikin VLAN-nya. Jadi di sini kita bikin VLAN 30. VLAN 30 name VLAN underscore 30. Nah,
Habis itu nah kita udah bikin VLAN-nya. Nah, sekarang kita beri IP-nya. Nah, berarti in VLAN 10. Oke, kita beri IP add itu 168.168.1.1.255. Habis itu in VLAN 20. Habis itu IP add 192.168.1.255.0 SH. Terus kita in VLAN 30 IP add 192.168.3.1.0 SH 2R. Nah, terus kita in VLAN 1 IP add di 192.168.20.255.255.255 SH. Habis itu kita bisa exit dari sini dan kita bikin IP route ya. IP route. Wah, jelek banget. Routing in G1/0/1 export PSW dong. Export mode export low out low 10 20 30. Load VLAN all. Terus kita bisa 2R. Ini ya, kita udah lanjut ke switch layer yang di sini. No lagi and config t VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 name lagi VLAN 30 name VLAN underscore 30. Terus kita masuk ke VLAN-nya exit in VLAN 10 IP add 192.168.10.1.255.0 SH in VLAN 20. Ini 21 no SH in VLAN 30. Terus in VLAN 1 ini alah iya pak,
Left in VLAN 10. No, no. Ini kita no. SH in VLAN 20. No, IP, aduh, 20. 21 in VLAN 30. 30. Hapus enter. SH do so IP in udah benar ya. Terus kita udahin dulu ya. Exit in G0/0 0 1/0/1 export mode RAM export RAM load VLAN on. Habis itu kita exit in G0/1/0/2 export mode RAM export RAM load VLAN all. Habis itu exit IP root IP root 192.168.20.1. 162.168 invalid next hop address. Berarti di sini bikin dia. Oke, gue paham. In G1/1/1 192.168.20.1. Nggak mau deh ya. IP address 255.255.255.0 sama aja. Bentar ya, kita coba baca ininya. Kita udah buat.
Hmm, interface 3 bit, internet 1/1, C1/1, at 192.168.168 tik 20 tik 1 55. Oh, jadi gimana ya? Lupa. Hmm, aduh, aduh. Oke, kita catat aja lah ya. Mana pena? Oke. Di sini saya belum buat. Oke, udah saya catat. Kita pelajarin dulu ya. Jadi kita di sini udah nggak bisa IP root kayak gitu. Nah, karena it's this router nggak invalid nih. Di sini udah bener, harusnya udah masuk mau dong. Ah, walah, 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 walah. In VLAN 1 IP no IP at 192.168.20.1 255 oh wah parah parah parah, kesalahannya cuma di sini doang ternyata. Nah, baru di sini kita bisa masuk ke interface Gigabit ini, kita beri dia IP root mau. Iya, 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 saya nggak ngecek sana tadi ya. Oke, di sini bisa kita 2R ya. Ini ternyata apa bagian sini berarti kita belum beri di IP. Coba kita cek. Dia pakai berapa? Ini 22 malahan. Aduh, sit in jalan 10 in jalan 1 no IP at 192.168.21.255. Ini 10 Pak. 10 2. Nah, terus ini. Aduh, yang G1. Nah, nah, di sini baru nih ya. Yang bagian sini kan kita belum masuk ke ini ya. Kita beri IP root dulu deh. Exit in G0 1 saya 1 saya 1 IP root di 192.168.10 tik 1 root 0 0 0 0 0 0 192.168.10 tik 1. Terus kita in, oh ini IP routing harus in G0S1/0/2 disport mode perang, disport perang allow VLAN all. Udah kita bisa 2R di sini. Oke. Sambil nunggu ya. Terus kita pindah ke switch
sini ya, masuk CLI and configure T VLAN 10 di sini name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN 30 habis itu set in F0/1 export mode terus kita pindahin portnya in F0/2 sampai 6 in range-nya mana range. Nah, export mode access VLAN 10. Jadi yang 10 itu mencakup dari 2 sampai port 6 gitu ya. Terus in range berarti 67 ya. F0/7 sampai 18 itu export mode access VLAN 20 in range in range 0/19 sampai 24 export mode access VLAN 30. Oke, kita bisa do show IP VLAN brief. Oke, do show VLAN brief. Nah, oke, kita bisa balik ke ini ya. Ntar kita bisa do WR di sini. Nah, di sini kita bisa CLI juga. Ntar and config VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN 30 VLAN benar nih underscore. Oke, terus kita beri dia IP ya, in VLAN 10 IP at 192.168. IP switch enggak cuy, ya cuman gini doang, dia cuman apa sebagai apa ya, perantara lah. Nah, di sini kita pindahin ya, in F0/1 switch port mode terang in range F0/2 sampai berapa 6 switch port mode access VLAN 10 in range F0/7 sampai 18 switch port
mode akses, switchport akses VLAN 20 in range F0/19 sampai 4, switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Terus kita bisa 2R. Oke, jadi kita break dulu ya karena di sini maghrib gitu ya. Jadi saya pause dulu. Cek. Oke, baik. Jadi kita bakal lanjutin ya untuk mengerjakan penugasan ini. Jadi tadi kita udah sampai di sini ya. Kita di sini langsung masuk ke CLA ya. Yang ini kan tadi untuk yang apa namanya? Ini udah kita konfigurasi dengan switch yang ini. And configure habis itu VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN 20 VLAN 30 name VLAN underscore 30. Habis itu kita bisa masuk ke pin G0/F0/1 itu switchport mode terang, terus in range 0/2 sampai 6. Di sini bisa switchport mode akses karena dia terhubung ke user ya. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 10 in range F0/7 sampai 18. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 20 in range F0/19 sampai 24 di situ. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Oke. Habis itu kita bisa 2R. Sama ya. Juga kita bikin yang sama, enter and config in config VLAN 10 name VLAN underscore 10 VLAN 20 name VLAN underscore 20 VLAN 30 name VLAN 30 dan F0/1 switchport mode terang and range F0/2 sampai 6. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 10 in range F0/7 sampai 18. Switchport mode akses, switchport mode akses VLAN 20 in range F0/19 sampai 24. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. 2R.
Oke, setelah itu kita bisa sini, ini kan tadi dari FA02 ke sini, terus yang itu kan tadi sampai 7 kan, sampai 7 berarti ini 9, sampai 6 berarti ini 7 bisa. Di sini 7 double not, oh megang, ya ya ya, ini 7. Oke, ini 7 tadi ya. Terus di sini 19 sini. Oke, coba kita kerjain. Nah, di sini juga sama ya, 2 ke sini. Habis itu di sini itu 7, 7, terus di sini 19, habis itu ini 2 ke 2, 2, 7, 2, 7, 19. 7, 19, 2, 2, 7, sini 19. Save. Terus kita beri IP nih. Kita IP-nya belum di-HCP ya di sini. 1.168.1 titik, ini misal berapa ya? 10 deh, 10. Sama default gateway-nya di 192.168.1.1. Kita copy. Ini 92.168.2.10. 2.1 itu punyanya VLAN. Oh ya benar. Hmm. 92.168.30.10. 92.168.30.1. Oke, kita lanjut ke sini ya. 92.168.30.20. Ini 192.168.2.20. Ini 192.168.2.2.1. Ini 1.20.1. Ya, udah
Ini satu 30 1 desktop ke sini 192 230 21 desktop sini 3 30 3.1 desktop sini, terus di sini masuk ke 1.40. Ini 1.1. Nah, di sini kita masuk ke sini 2.1.2.40. Ini 21 desktop. Ini sini 3.40. Ini 3.1. Nah, udah. Kita bisa bersih-bersih dulu ya. Bersih. Oke, kita coba ping ya dari ini ke sini successful, terus ini ke router yang progress violate dia belum kenal, dia violate masih ada. Oke, coba ini ke sini. Oke, successful, kok sini harusnya nggak bisa. Oke, udah benar ya. Untuk ini ke sini progress violate berarti dia belum tahu nih. In 2. Oke, perlu dibikin IP default root ya dia ya. Nah, di sini coba kita udah masuk ke ini udah nih ya kan IP root ke gimana caranya dia ke sini ya kan. Nah, dari sini 22 sini 1 ya di sini and config IP routing terus IP root 234.192.168.10.1 WR. Coba sini pin bisa, sini pin bisa. Pilot nih. Dia itu nggak tahu dia kan. Dari sini tuh ngepin keluar itu harusnya bisa. Apa kita salah pasang itunya ya? Coba deh kita enter, coba ini kita coba. IP not access list ya. Ini satu permit ya, any itu ini, terus access list
list 101, terus permit NIP any IP not inside-nya. Inside itu di source is satu in g no slash inside. Hmm. Not inside itu masa dari g no slash 0 harusnya g satu satu nggak sih? IP not inside source satu in g g no g satu over not inside di source is IP not it's not inside source list satu in g satu overload. Tapi harusnya nggak perlu sih dia ya. Nah kan dia kan itu nggak bisa, cuman mapping ke sini tuh dia nggak bisa. Ini salah nih. Oh, oh ini terus nggak perlu ini ya. Oh, ini juga no. Error. Hmm. Dia udah bisa mapping ke dalam, tapi kalau misalnya dia mapping ke sini bisa nggak? Orang kok ini aja nggak bisa Apa di sini kita belum root ya? N, on, T, IP, routing, IP, root, nol, 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 192.168.10.2 dua ya. Nah, udah nih. Hmm, Oh ya nggak bisa. Keluar. Oh, keluar bisa. Benar sih, Dan. Keluar bisa. Kalau ke dalam nggak bisa. Press file. Nah, sini dia nggak mau. Apa yang salahnya? Coba DNS. Aduh iya, deh kita belum gabungin ya. Hmm, salah ping ke sini.
Ke sini udah bisa nih. Oh, oh berarti ini nggak bisa karena belum kita ini IP routing, IP route semput 234.192.168.2 eh 2 WR. Saat ke dalam dia nggak bisa ya, dia keluar ya. In progress, in progress. Ya, orang situ aja nggak bisa. Coba sini udah bisa ya. Ini ke sini bisa. Kalau ini ke sini, berarti kalau misalnya lokal di sini udah bisa. Cuman dia ke arah keluar dia belum bisa. Hmm. Ah iya, di sini ya rootnya belum dianuin ya. And config IP routing IP root di 0.0.0.0.192.168 hmm, 20.1 2WR. Oke. Nah, di sini kita coba ya ping. Ini coba kita ping. Oke, udah bisa ya. Ini ke sini. Hmm, nggak bisa dia masih. Sini IP rootnya udah bener belum? Di sini udah masukin ini kok. 51 kan, 51 itu ke sini. Oh, tapi kan di sini kita maunya ini statik ya. Itu coba ini keluar. Ini bisa ya. Nah, kalau ini dari luar ke dalam ya, dari situ ke sini nggak bisa ya harusnya. Ini udah bisa. Oh iya kan kita switch dua ya. Pilot, pilot, apa yang belum kita rutin? Kayaknya kayak deh. Hmm, Iya di sini. Di sini IP root overload. Udah kita ituin ke arah router 2. Router 2 itu kan di sini 222. Iya. Kita berarti masuk ke IP routing, IP route 0.0.0.0, ini 172.1, bentar ya.
92 1618 titik 51.1 ke situ 53.1 192 168 22. Nah, terus coba IP net inside source list 1 in di 0/0/0. Nah, dari sini ya itu overload UWR. Hmm, tapi harusnya emang nggak bisa nggak sih? Karena ini kan dia ke sini kan. Ini kan ngeping dari jatuhnya ngeping dari luar ke dalam kan. Jadi dia lewat sini, nanti dia lewat sini, nanti ke sini. Terus harusnya nggak bisa. Cuman kalau misalnya dia keluar, ke sana sih jauh banget. Hmm, ini successful, ke sini sukses, successful, ke sini successful, terus sini. Hmm, ini kayaknya root of nya belum hidup nih kayaknya nih. 30 adjust SPF segala macem udah. Hmm, udah deh kita lanjut aja dulu ya yang tulisan di bawah. Eh, kita lanjut ini udah ya. Kalau udah kita lanjut sini aja BGP aja lah. Kita lanjut ke BGP ya. Nah, untuk root BGP itu bentar. Ini di sini bukan ya? Oh, ini yang switch ke kanan di bawah. Oh, enggak buat berarti. Oke, di sini dulu lah ya. And bismillah aja lah, semoga nggak ngehang. Config T to IP root. Oh, di sini belum OSPF. Di sini belum OSPF. Dan do show IP in brief. Dan di sini juga baru apa namanya? Baru dua ya. Nah, kita bentar cek. Oke, baik kita bakal lanjut ya. Untuk pengerjaan root BGP ya. Di sini kita bakal di root ini kan dari kita root SPF kan, tapi kita belum kasih root ID-nya ya di sini. Eh, maka ini lagi ini kita bisa kontak terus root SPF 1 root ID di 1.1.1.1 1.
Reload for use clear IP SPF process command for this step to take effect. Jadi jatuhnya kita urut ulang dong kalau kayak gitu. Eh, coba show jika and config root F1 root ID di 1111 WR. Terus kita ke sini ya enter and config SPF1 router ID 1.1.3 WR. Ini ini nanti ya. Ini nggak apa lah. And config root SPF1 router ID di 1.1.1.6. Habis itu log ini change ya, habis itu networknya di 172.1.13.0 area 0 sama 4 WR dulu. Habis itu redistribute ya, AS 1 redistribute ya, BGP 2 3 4 5 ya, metric type 1 untuk netes do WR. Mungkin langsung aja lah ya. Sini di sini belum saya kasih AS number ya, di sini AS 22345 atau 2345, ini 2345, ini tuh 2345. Nah, ini AS number, ini juga AS number, AS number. Oke, ya. Kita biarin dulu ya. 236 ya. Ini 45 ya, berarti 5 dan config root SPF 1 root ID di 1.1.1.4.5 and config root SPF1 router ID di 1.1.1.4. Jadi kalau ini 5, ini 6 ya. Nah, di sini kita bisa root BGP-nya juga sekalian ya. Di sini root, kita exit dulu. Untuk networknya bentar ya. Networknya itu udah segini aja ya. Network di sebelahnya itu dipakai nggak ya? Bentar.
Hmm, ya sih cuman 2 itu aja. Terus kita bisa masuk ke BGP ya. Kita exit, root BGP 1111145. Habis itu BGP log change ya. Habis itu no as. Habis itu networknya di satu eh bentar. Networknya di 50 ya. 50.0.1.0 max di 255.255.255.0. Bentar kita cek lagi. Oke, sama di sini 2 ya. Nah, remote eh terus remote sih netboard di 50.2 titik 1.2 1.2 remote as di 2345 enter. Terus yang 22 itu di 3444 ya. 234 enter. Habis itu redistribute SPF 1. Nah, di sini bisa kita WR. Itu WR. Oke, untuk 2, 3, 4, 5, 6 berarti sini 6 ya. 6 sini 7 and config config T put SPF 1 router ID di 1.1.1.7 do WR 7 sini 8 SPF SPF 1 router ID di 1.1.1.78 do WR. Habis itu 8 sini 9 PT root OSPF 1 router ID di 1.1.1.9 10 11 12. Oke, benar. Dulu WR 9 and configure the root SPF 1 sini apa disebut remote router ID 1.1.1.11 dulu WR. Sini bisa and configure the root SPF 1 router ID di 1.1.1.12. Ini habis itu kita network di 172.116.0.0.0.255 area 0 sama 18
Habis itu redistribute BGP ya, 1222. Aduh, shoot BGP 122234 metric in type satu subnet. Habis itu bisa langsung cek dulu ya. Oke, kita sini do wr exit root BGP 12222 enter BGP log network change no SCS synchronization. Habis itu network di 50 titik 0 titik 3.1 net mask 255 titik 0 sama 4. Habis itu naik port di 50 titik 0 titik 3.2 remote mask di 3333. Cannot configure the local system as Nightborn. Nggak bisa konfigurasi di lokal system sebagai. Emang ini berapa? Oh, ini 32. Berarti di sini nanti satu ya. Aduh, tapi bingung nggak ya, nggak lah, kan udah redistribute PF1 to do WR. Berarti ini 31 ya, ini 32, ini 31, ini 21. Oke, di sini 4-nya 41, sini belum kita setting. Oke. Oke, di sini 4 2 remote asnya di 3 tuh 2 3 4 enter 2R dah. Yang di sini udah ya. Nah, habis itu kita masuk ke sini, kita konfigurasi dulu and configure D root SPF1 remote router ID di 2.2.2.2 enter log ini, terus networknya di 172.18 ya 1.0.234 255 area 0. Habis itu sama 6. Habis itu
redistribute BGP 2 3 4 5 metric min type 1 subnet S. Habis itu udah kita do WR ini 222 berarti ini and configure root SPF1 root ID di 2.2.2 titik 3 WR ya aduh terus itu 21 ya udah lah ya. Di sini juga ya and configure root SPF1 ID di 2.2.2.34 itu WR and hmm, hmm, 2 3 4 5 6 7 satu root ID di 2.2.2.7 222 23 24 25 mana ini nggak bisa nah and configure root SPF1 root ID di 2.2.2 lagi 22 23 24 25 25 WR 5 and configure root SPF1 router ID di 2.2.2.6 do so and 22 23 24 25 26 27 and configure root SPF1 ini router ID di 2.2.2 22 23 24 25 26 27 28 login ini network di 172.168.15 234 255 area 0 habis itu sama 20 distribute B
BGP 3 tuh 2 3 4, habis itu metric metric main type 1, subnet S2R. Ini tadi berapa? 288, berarti ini 299. And root SPF1 root ID 2 89. Saya lupa, bentar ya. Sini 8 ya, sini 9. 2 and configure root SPF1 root ID 2.2.2.10 2R 11 and configure root 1 root ID di 2.2.2.11 2R and configure root SPF1 router ID di 2.2.2.12 2R and configure root SPF1 router ID di 2.2.2.13 2R 2way. Nggak bisa di itu, astaga. WR yang sebelah sini nih. C nggak bisa. Ada kita kasih IP-nya dulu aja. ING 0/0/0 IP at 50.1.255.255.255.0 no SH ING 0/1/0 IP at 1.0.3.1.255 SH 2R enter exit in 0/0/0 IP at 1.2 at 50.0.0 0.4.255 G0/0 SH 2R 2R udah. Tinggal di sini kita kasih dia BGP sebenarnya. Tinggal di sini kasih BGP. Cuman kita catat aja dulu lah ya.
eh, belum kasih root BGP di Malaysia. Eh, saya takutnya ngehang lagi ya kalau misalnya saya root sekarang gitu ya. Oh, nggak apa-apa ya. Deh, lanjut aja ya, nggak apa-apa. Root, exit ya, exit. Root BGP di 2345. BGP of network change. No, synchronize. Networknya di 50.0.1.0, no mas 255 habis itu ada juga di sini yaitu 30, terus neckbore di 50.0.1.1, remote as di 111145 ya. Terus sama di situ 332 ya, asnya 1222 4. Oke, dulu ya. Itu kita end. Oh nggak usah nih ya, sini kita exit root BGP 34444. Habis itu BGP log network change ya. Terus no synchronization networknya di 50.0.4.0 mas di 255 sama network kedua netburn di 50.2.1 titik satu. Habis itu remote as di 12345 ini sama 4 1 juga ya. Remote asnya itu 1 2 3 4 itu WR. Oke, sini mulai 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 baterai saya habis. Oke, untung kelihatan ya, nggak mati kan saya juga. Di bagian atas ini udah kita ya. Nah, udah bisa dari sini ya, coba kita kasih DNS sini. DNS servernya itu 10.0.1.254. Ping ini ke sini. Oke.
Mmm, dia masih violet nih. Di network ini kayaknya ada yang kurang kita. Yang ini yang baru dikonfigurasi. Nah, redistribute-nya belum. 1 WR juga OSPF 1 WR. Nah, baru bisa dia komunikasi, ya kan? Nah, baru bisa kalau ngeping. Nah, udah bisa nih. Misal dari sini ke sini. Oke, udah bisa. Nah, sekarang nah dari sini nih. Ini ngeping keluar. Oh, udah bisa. Berarti coba kita buka web browser ya. Di sini eh, apa ya? iyat.com. Benar. Itu mungkin di sini emang agak lama ya. Sambil kita nunggu, kita sholat dulu ya. Jadi kita break dulu. Oke.